Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United dipastikan selamat dari degradasi musim ini. Leicester City jadi tim teranyar yang jeblos ke divisi Championship musim depan. Kekalahan didapat MU saat menjamu Wolverhampton Wanderers pada pekan ke-33. Setan Merah tumbang 0-1. Ini menjadi kekalahan ke-15 MU di Liga Inggris 2024-2025. Pasukan Ruben Amorim tertahan di urutan 14 dengan 38 poin. Kendati kalah melulu, MU dipastikan tetap bertahan di Premier League. Poin Manchester Merah sudah melampaui poin maksimal yang bisa diraih tim peringkat 18 Ipswich Town. The Tracker Boys menelan kekalahan dari Arsenal di Portman Road. Ipswich tumbang 0-4 dan tertahan di urutan ke-18 dengan 21 poin. Ipswich Town hanya bisa meraih poin maksimal 37 dengan 5 sisa pertandingan. Skuad asuhan Kieran McKenna bakal degradasi andai tim peringkat 17 West Ham United meraih satu kemenangan lagi di sisa musim. Leicester City memastikan turun kasta ke divisi Championship pada pekan ke-33. The Foxes tertahan di urutan 19 dengan 18 poin, menyusul kekalahan 0-1 dari Liverpool di King Power Stadium. Poin maksimal yang bisa diraih Leicester City dengan 5 laga tersisa sudah tidak bisa melewati perolehan West Ham. Pasukan Ruud van Nistelrooy jadi tim kedua yang degradasi setelah Southampton. Laga Manchester United versus Wolverhampton diwarnai banyak kode dari Matheus Cunha. Sinyal pemain Wolverhampton itu merapat ke Old Trafford. Momen itu terjadi saat laga MU versus Wolverhampton berjalan setengah babak di Old Trafford. Ruben Amorim terlihat mengusap kepala pemain asal Brazil itu saat mau masuk lorong stadion. Momen itu tertangkap kamera dan memunculkan spekulasi Amorim ingin membawa Cunha ke Old Trafford musim depan. Matheus Cunha sempat menebar kode di Old Trafford sebelum tanding yang dimenangkan Wolverhampton 1-0. Ia sempat menyeka rumput dan mengusap ke kakinya, kemudian menyalami fans setelah latihan ringan sebelum main. Di media sosial banyak yang menyebut Ruben Amorim terobsesi dengan pemain berusia 25 tahun itu. Bahkan ada yang bilang manajer MU itu sudah mengamankan Matheus Cunha untuk musim depan. Matheus Cunha dan Amorim juga sempat memperlihatkan kedekatan pada laga sebelumnya di saat main di Molineux Stadium. Amorim sempat memeluk mantan Sion, RB Leipzig, Hertha Berlin, dan Atletico Madrid itu. Amorim juga sempat memuji Matheus Cunha sebagai pemain berkualitas yang bisa mencetak banyak gol. Musim ini Cunha sempat sekali membobol gawang MU saat main di kandang. Matheus Cunha memang tampil konsisten di Wolverhampton sejak didatangkan dari Atletico. Pemain yang akhirnya dipermanenkan itu sudah melesakkan 32 gol setelahnya dilesakkan musim ini di semua ajang. Ganjalannya cuma satu, Cunha masih terikat kontrak sampai tahun 2029. Sang pemain punya klausul pelepasan mencapai 62,5 juta pound sterling atau sekitar 1,3 triliun rupiah yang bisa diaktifkan di akhir musim. Manchester United dikabarkan tengah membidik bintang Crystal Palace Eberechi Eze sebagai rekrutan kunci di bursa transfer musim panas ini. Pelatih Setan Merah Ruben Amorim secara khusus menginginkan Eze untuk memperkuat lini depan timnya musim depan. Manajemen Man United serta Amorim menilai Eberechi Eze sebagai sosok yang mampu menghadirkan kreativitas dan kualitas yang selama ini kurang di lini serang mereka. Eze masih terikat kontrak 2 tahun bersama Crystal Palace dengan opsi perpanjangan 1 tahun yang hampir pasti akan diaktifkan oleh klub asal London tersebut. Meski begitu, Crystal Palace diyakini siap menerima tawaran jika nominalnya berada di kisaran 50 juta euro. Eze sendiri tampaknya mulai mempertimbangkan langkah besar dalam karirnya, mengingat usianya akan menginjak 27 tahun pada Juni mendatang. Masa yang dianggap sebagai puncak performa seorang pesepak bola. Di bawah racikan Amorim, Eze dinilai cocok bermain sebagai bagian dari trio lini depan, di mana kemampuannya mencetak maupun menciptakan peluang bisa menjadi senjata baru bagi United.
Namun Manchester United tidak sendiri. Aston Villa siap masuk dalam perburuan apalagi jika kehilangan Marcus Rashford yang kini tengah dalam radar transfer mereka. Menariknya skenario transfer yang melibatkan Rashford bisa menjadi kunci dari keseluruhan puzzle ini. MU disebut-sebut mempertimbangkan opsi barter menawarkan Rashford ditambah sejumlah uang kepada Aston Villa demi mendapatkan Ollie Watkins. Jika kesepakatan ini terjadi, maka jalan United untuk mengamankan Eze bisa terbuka lebar. Musim Premier League 2024-2025 menjadi salah satu yang paling mengecewakan dalam sejarah Manchester United. Menandai kekalahan ke-15 mereka musim ini, angka yang belum pernah tercapai sejak era Sir Alex Ferguson pada musim 1989-1990. Meski performa di Liga jauh dari kata memuaskan, kiprah mereka di Liga Eropa memberi sececah harapan untuk menutup musim dengan prestasi. Dengan kemenangan melawan Lyon, Manchester United berhak melaju ke babak semifinal. Namun MU dihadapkan pada rintangan berat karena harus menghadapi tuan rumah partai final Athletic Bilbao. Bila mampu melewati rintangan dari klub basket itu, mereka akan berhadapan dengan pemenang antara Tottenham dan tim kejutan asal Norwegia, Bodo Glimt. Musim ini mungkin menjadi mimpi buruk di Liga Domestik, namun Liga Eropa kini menjadi satu-satunya jadi penyelamat bagi Ruben Amorim dan Manchester United untuk menebus kegagalan sekaligus menciptakan kisah kebangkitan yang kini dikenang selamanya. Manchester United tengah menghadapi musim panas yang penuh spekulasi transfer, salah satunya menyangkut masa depan gelandang muda mereka Kobbie Mainoo. Danny Murphy dalam kolomnya di Daily Mail menegaskan bahwa Kobbie Mainoo dan winger muda Alejandro Garnacho adalah aset berharga yang seharusnya tidak lepas begitu saja oleh MU. Danny Murphy menilai keduanya punya potensi besar untuk menjadi pilar utama klub dalam 5 tahun ke depan, tidak peduli siapapun pelatihnya. Jika saya Amorim, saya akan bicara langsung dengan Mainoo dan pihak klub dan memastikan dia tetap di sini. Akan sangat mengejutkan melihat dia hengkang musim panas ini. Di tengah upaya United menyeimbangkan neraca keuangan dan memperbesar anggaran belanja, Mainoo sebagai produk akademi memang bisa menjadi sumber profit murni jika dijual. Namun Danny Murphy mengingatkan, untuk mendapatkan pemain sekelas Mainoo, United justru akan menghabiskan biaya lebih besar.